Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu ikhwatul iman, sidang pengajian Masjid Al-Muhajirin, baik yang berada di masjid maupun di Zoom, yang semoga Allah muliakan dan berkahi kehidupan kita semua insyaallah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Hanya mohon maaf qadarullah, khususnya di masjid atau yang berada di masjid, qadarullah konverter atau yang untuk memasukkan ke mana itu namanya, ke apa namanya infocus ya, qadarullah yang ke infocus ternyata tertinggal karena kemarin mungkin ganti tas, jadi mohon maaf saya tidak bisa menampilkan di infocus ya. Tapi insyaallah kalau yang di Zoom mungkin nanti bisa saya tampilkan via share file insyaallah. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, terakhir dalam pembahasan sirah nabawiyah ini kita sudah mengetahui bahwasanya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu terbagi ke dalam dua jenis ya. Ada dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan kurang lebih sekitar 3 tahun beliau menjadi nabi. Nah, kemudian di tahun keempat mulai beliau ini dakwah secara terang-terangan. Dimulai dengan secara jelas, secara nyata ya, beliau dakwahi seluruh Bani Hashim, seluruh keluarga beliau, Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim. Beliau kumpulkan seluruh paman-paman beliau, beliau kumpulkan seluruh rekan atau sepupu-sepupu beliau, dan beliau berdakwah langsung menyampaikan Islam kepada mereka ya. Nah, tapi kemudian disanggah oleh siapa? Pamannya beliau, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disanggah di pertemuan itu beliau diam dan tidak berkata-kata ya. Kemudian akhirnya kali kedua beliau kumpulkan kembali ya, dan beliau dengan lantang menyampaikan kembali dakwah secara terang-terangan, mengajak saudara-saudara beliau, paman-paman beliau untuk memasuki agama Islam ya. Dan alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dibela oleh paman beliau juga, yaitu siapa? Abu Thalib ya. Abu Thalib membelanya, maka saking semangatnya beliau pun alhamdulillah saat itu dalam rangka semangat yang sangat tinggi, beliau senantiasa mendakwahi manusia untuk masuk ke dalam agama Islam ya. Sehingga akhirnya beliau naik ke bukit Sofa, kemudian mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy saat itu. Kemudian orang-orang Quraisy berdatangan ke bukit Sofa ya, ingin mendengarkan apa yang Nabi sampaikan ya. Nabi sampaikan
bahwasanya seandainya ada di balik gunung ini pasukan yang berkuda kira-kira akan menyerang orang-orang Quraisy, apakah kalian percaya, apakah kalian yakin apa yang aku sampaikan? Maka orang-orang Quraisy karena tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat Nabi berdusta, maka mereka pun mengatakan bahwasanya apa yang kau katakan pasti kami akan percayai. Kenapa? Karena kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Masya Allah. Ini saking jujurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu beliau sampaikan dakwah ini, beliau sampaikan ajaran ini, akhirnya orang-orang Quraisy tetap tidak beriman. Ya, apalagi paman beliau yaitu siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini mereka atau dia katakan kepada Rasulullah, tabban laka ya Muhammad saira ayyamik. Celaka engkau wahai Muhammad seluruh hari-harimu. Hanya karena inilah kali atau engkau mengumpulkan kami, begitu. Maka ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, karena Abu Lahab ini mencela Rasulullah ya dengan mengatakan celaka engkau Muhammad, maka turunlah ayat apa Pak kemarin? Surah apa? Surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab itu berapa ayat Pak? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian apa lagi? Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat, celaka, yada, kedua tangan Abi Lahab, yaitu tangannya Abu Lahab, watab, dan celakalah dia. Kemudian ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah ya, mencukupi, tidaklah membuat dia itu tidak akan membuat bahagia, tidak akan membuat senang, tidak akan membuat tentram. Apa? Maluhu wa ma kasab, hartanya dan setiap yang dia usahakan. Artinya apa? Walaupun misalnya dia kaya, walaupun dia hebat, walaupun dia banyak harta, tapi dia tidak akan pernah hartanya itu tidak akan pernah bermanfaat ketika dia sudah apa? Mati. Ya subhanallah. Maka ikhwatul iman, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini kemarin mulai dakwah secara terang-terangan. Maka kita akan coba melanjutkan bahasan kita setelah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW di Bukit Sofa yang tadi saya sampaikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini kita akan coba bahas ya selanjutnya bahwasanya setelah Nabi berseru di atas Bukit Sofa ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengumpulkan atau beliau terang-terangan berdakwah di tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy di mana mereka berkumpul, Nabi sampaikan dakwah ini, insya Allah ya. Beliau membacakan Quran kepada orang-orang Quraisy ini sebagaimana para Rasul mendakwahkan Islam ini kepada orang-orang, kepada kaumnya. Ya qaumi abudullah, wahai kaumku beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut ya. Dan lain sebagainya. Nabi terus sampaikan seperti itu, masya Allah. Dan Nabi SAW Pak memperlihatkan praktek ibadah beliau. Jadi pada saat itu Nabi terang-terangan memperlihatkan bagaimana dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga memperlihatkan bagaimana ibadahnya beliau. Ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwasanya Nabi ini ada diperintahkan sholat walaupun belum melaksanakan apa? Yang ke atas tidak? Isra Mi'raj ya, belum melaksanakan Mi'raj ke atas, Nabi sudah diperintahkan sholat. Akan tetapi sebagaimana saya pernah sampaikan bahwasanya para ulama tidak mendetailkan bagaimana tata cara sholat Nabi ketika sebelum diturunkan tata cara sholat sebelum diperintahkan sholat, yaitu di mana di Sidratul Muntaha ketika Nabi bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Nabi memperlihatkan bagaimana ibadah beliau di halaman Ka'bah. Jadi di depan Ka'bah beliau melaksanakan ibadah, dan itu disaksikan Pak oleh orang-orang ramai ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya
karena Nabi mendakwahi mereka dengan cara terang-terangan, maka akhirnya banyak orang yang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam, masya Allah ya. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika banyak orang yang masuk Islam ini, maka akhirnya terjadi perselisihan, terjadi gap, terjadi celah antara siapa? Antara orang-orang yang masuk Islam dengan keluarganya yang belum masuk Islam. Akhirnya terjadi perselisihan, terjadi perselisihan ya. Apa perselisihan itu? Ya perselisihan. Perselisihan ya. Artinya musuhan, nah gitu ya. Akhirnya mereka bermusuhan. Nah, karena banyak permusuhan di antara keluarga, maka orang-orang Quraisy itu merasa gerah. Merasa apa? Gerah. Ternyata banyak hal yang timbul keburukan begitu ya. Terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara keluarganya yang sudah masuk Islam dengan yang tidak masuk Islam. Begitu. Ditambah lagi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketidaksukaan orang-orang Quraisy ini, ketidaksukaan orang-orang Arab saat itu di Mekah tersebut ya, mereka tidak suka karena Nabi SAW akhirnya mempermasalahkan ibadah yang mereka lakukan ya, yang awalnya mungkin mereka tidak digugat ya, tidak diganggu gugat, tidak disampaikan tentang bagaimana buruknya beribadah kepada berhala, akan tetapi di dakwah terang-terangan ini disampaikan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, bahwasanya sesuatu peribadatan yang sangat buruk apabila mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada para patung atau para berhala. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya karena mereka merasa gerah ya, karena mereka merasa tidak nyaman begitu ya, mereka marah, mereka murka, akhirnya mereka berkumpul, Pak. Mereka berkumpul, orang-orang Quraisy ini berkumpul ya. Khususnya ketika nanti akan datang jamaah haji. Ketika akan datang jamaah haji. Jadi nanti datang jamaah haji, Nabi ini akan menyampaikan Pak dakwah ini kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya, haji ini ajarannya siapa Pak? Ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi belum diutus pun mereka sudah melaksanakan ibadah haji, termasuk orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi mereka itu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan ya, dalam perkataan mereka Pak, mereka itu senantiasa mengatakan wallahi, wallahi demi Allah. Akan kita kaget gitu. Kok mereka menyembah berhala tapi ternyata kalau sumpah kadang-kadang menyebut nama Allah begitu. Kenapa? Karena mereka sebetulnya sudah mengenal nama Allah, sudah tahu Allah begitu. Akan tetapi peribadahan kepada Allah tidak hanif, tidak lurus sebagaimana ibadahnya Nabi Ibrahim. Jadi terjadi penyimpangan. Jadi mereka itu senantiasa beribadah juga selain kepada Allah, kepada siapa Pak? Kepada berhala. Begitulah. Nah, inilah yang ingin dimurnikan, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan kembali agama yang sudah lurus, yaitu siapa agamanya? Nabi Ibrahim. Maka diutuslah Rasul begitu, Pak. Yang kedua, ya saking buruknya orang-orang Quraisy saat itu ya, maka Nabi akhirnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke muka bumi mendakwahi atau mengajarkan ajaran yang pelengkap dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi assalam ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di zaman dahulu sudah ada orang yang melaksanakan ibadah apa? Haji, ibadah umroh. Nah, ketika datang musim haji inilah Pak, sebetulnya jadi kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan Islam. Nah, maka orang-orang kafir Quraisy ini merasa gerah, merasa galau gitu ya, kalut. Nanti Nabi Muhammad ini bakal mendakwahi orang-orang yang datang kepada ke Mekah ini. Nah, maka mereka akhirnya berkumpul, Pak. Mereka berkumpul mendatangi sebuah rumah ya, rumahnya
seorang pembesar namanya Al-Mughirah, ya Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, Al-Walid bin Al-Mughirah ini seorang pembesar kafir Quraisy ya Pak ya. Jadi akhirnya didatangi oleh orang-orang itu. Kemudian orang-orang ini mengatakan kepada Al-Walid, "Wahai Pak Walid, ini kira-kira bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk menghalau dakwahnya siapa? Rasul. Maka apa nih harus kita sampaikan?" Maka kata kata Al-Walid Al-Mughirah, "Ajmi'u fihi ra'yan wahidan." Kumpulkanlah oleh kalian satu pendapat. Jadi seluruhnya harus satu pendapat. Jadi harus satu suara, jangan berbeda-beda begitu. Kita semua harus satu suara. La takhtalifu fayukadzibu ba'dukum ba'dha. Kalian jangan sampai berselisih. Maksudnya jangan berbeda-beda. Yang ini mengatakan ini, yang ini mengatakan itu. Jangan. Satu persatu. Satu pendapat begitu. Kenapa? Karena kalau nanti berbeda-beda, saling akan berselisih ya, dan akan perkataan kalian akan saling sanggah begitu. Maka satu suara begitu. Maka kata para orang-orang yang datang saat itu, kul, katakanlah kira-kira apa yang harus kita katakan. Maka kata Al-Walid Al-Mughirah, bal antum faqulu. Kalian coba katakan dulu, kira-kira apa yang pantas untuk dikatakan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus dikatakan kepada Muhammad ini? Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya orang-orang itu mengatakan, naqulu kahin. Kita katakan bagaimana kepada Muhammad ini? Kita katakan bahwa dia itu seorang dukun. Seorang apa? Dukun. Tapi apa jawaban Al-Mughirah, Al-Walid Al-Mughirah? La wallahi, tidak demi Allah. Tuh Pak, sumpahnya atas nama siapa? Allah. La wallahi, tidak demi Allah. Ma huwa bikahin, tidaklah dia itu seorang dukun. Laqad ra'ainal kuhan, kami sungguh telah melihat banyak para dukun. Kami banyak melihat para dukun. Fama huwa bizamzamatil kahin, apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah komat kamit orang-orang yang berkecimpung dalam perdukunan. Yang dia katakan itu bukanlah jampe-jampe begitu. Wala sajaatin, bukanlah mantra. Jadi tidak pantas kalau Muhammad disampaikan disebut sebagai seorang dukun begitu. Kemudian kata orang-orang tadi, famajnun, kalau gitu kita katakan bahwa Muhammad itu orang yang gila, majnun. Qala fama huwa bimajnun, bukan, dia itu bukan orang yang gila. Laqad ra'ainal junun wa arafnahu, sungguh kita sudah tahu bagaimana itu yang namanya gila, dan kita tahu apa itu kegilaan. Ma huwa bi khanqihi wala tukhalijuhu wala waswasa. Ma huwa bi khanqihi wala takhalujihi wala waswasatihi. Bahwasanya Muhammad itu bukan orang yang sedang tertekan, bukan orang yang sedang kerasukan, atau bukan orang yang sedang was-was. Jadi tidak pantas kalau Muhammad disebut orang yang apa? Gila begitu. Kemudian fanaqul, kemudian kami katakan bahwasanya dia itu orang yang syair, tukang apa? Syair. Syair itu apa, Pak? Kalau bahasa kitanya? Syair. Ini syair ya. Penyair. Sastrawan. Oh iya. Dia itu sastrawan. Dia itu penyair. Gimana kalau kita katakan dia seorang penyair? Maka kata Al-Walid Al-Mughirah, ma huwa bisyair, bukan, dia itu bukan seorang penyair. Laqad arafna syi'ra kullah, sungguh kami atau kita tahu bagaimana syair itu seluruhnya. Rajazahu wa hazajahu wa qaridahu wa maqbudahu wa mabsutahu. Kita tahu bagaimana rojaznya. Ini istilah syair Pak ya. Namanya rojaz, kemudian hajaz, kemudian qaridah, maqbudah, mabsutah. Itu nama-nama istilah apa? Syair. Kita sudah tahu istilah-istilah syair. Jadi yang diucapkan Muhammad ini yaitu Al-Quran bukanlah ucapan seorang apa? Penyair. Tidak pantas dia disebut apa? Penyair. Walaupun nanti Pak sebetulnya ada orang-orang yang menyebut Nabi ini sebagai apa? Penyair. Maka nanti turunlah surah Asy-Syu'ara begitu ya. Kemudian qalu fanaqulu sahir. Kalau gitu gimana kalau kita sebut Muhammad ini seorang penyihir? Qala ma huwa bisahir. Bukan, dia itu bukan seorang
penyihir. Laqad ra'ayna suhar wa sihrahum. Sungguh kita tahu bagaimana para penyihir itu dan bagaimana sihir itu. Fama huwa binafsihim wala aqdihim. Apa yang diucapkan oleh Muhammad ini bukanlah hembusan penyihir, bukanlah buhul-buhul. Jadi artinya setiap yang disampaikan oleh orang saat itu disanggah oleh siapa, Pak? Oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka kata mereka, wallahi, ya kata mereka, apa atau kira-kira yang harus kita katakan kepada Muhammad ini? Apa yang kita sebut Muhammad ini? Maka kata Al-Walid bin Al-Mughirah, wallahi, demi Allah. Tuh lihat, sumpahnya atas nama Allah lagi. Wallahi, demi Allah, inna laqawluhu lahalawah, inna laqawlahu lahalawatun. Sungguh perkataannya itu begitu manis, begitu indah. Wa inna aslahu la'azkun. Sungguh akarnya itu begitu kuat begitu ya, ibarat begitu indah, begitu bagus, sebagaimana bagusnya tandan anggur. Wa inna farahu lajannatun, dan ranting-rantingnya begitu bagus sebagaimana pohon yang rindang. Wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa arafa annahu batil. Dan apa yang kalian katakan itu ya tentang Al-Qur'an ini sedikit pun ya, kalau dia dikatakan sebagai seorang penyihir, dia sebagai seorang dukun dan sebagainya, tahu bahwa itu adalah sebuah kekeliruan, kesalahan ya. Wa inna aqrabal qaul fihi li an taqulu sahir. Nah, di antara yang paling tepat yang kita katakan kepada Muhammad ini bahwa dia adalah seorang penyihir. Maksudnya apa? Ja'a bi qaulin huwa sihrun yufarriqu bainal mar'i wa abihi. Yufarriqu bainal mar'i wa abihi. Di mana dia itu datang membawa perkataan-perkataan ini, perkataan-perkataan yang dia katakan, yaitu apa? Al-Qur'an itu, Pak. Di mana dengan dia katakan itu yufarriqu bainal mar'i wa abihi, akan memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maksudnya apa? Sebagaimana yang kita sudah sampaikan, Pak, ketika ada orang yang masuk Islam, akhirnya terjadi apa? Terjadi gap tadi, Pak, antara suami dengan istri, antara kakak dengan adik, antara anak dengan orang tua. Itu akan terpisah begitu. Yufariqu bainal mar'i wa abihi. Jadi akan memisahkan antara seorang anak dengan ayahnya. Wa bainal mar'i wa akhihi, seseorang dengan saudaranya. Wa bainal mar'i wa zaujatihi, antara seseorang dengan istrinya. Wa bainal mar'i wa ashiratihi, antara seseorang dengan keluarganya. Fatafarraqu anhu bidzalika. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, artinya yang lebih cocok menurut Al-Walid Al-Mughirah bahwasanya Muhammad ini kita katakan dia itu sebagai seorang apa? Penyihir. Kenapa? Karena dengan yang dia katakan itu akhirnya orang masuk Islam, akhirnya memisahkan antara ayah dengan anak, antara kakak dengan adik dan lain sebagainya. Begitu Pak ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, turunlah ayat ya dengan apa yang dia sampaikan itu, surah apa? Al-Mudassir. Surah apa? Al-Mudassir. Yang khususnya tentang ini, Pak. Innahu fakkara wa qaddar. Sungguh dia itu berpikir dan dia menetapkan. Maksudnya tadi, Pak, dia berpikir apa yang akan ditetapkan untuk panggilan kepada siapa? Muhammad ini. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia itu telah berpikir dan dia telah menetapkan. Berpikir bagaimana apa yang harus kita sebut nih Muhammad ini. Dan dia tetapkan. Ternyata dia tetapkan bahwa Muhammad sebagai seorang apa? Penyihir. Maka faqutila kaifa qaddar, maka celakalah apa yang telah dia tetapkan. Kemudian summa qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah apa yang dia telah tetapkan. Summa nadhar, kemudian dia terus berpikir. Summa abasa wabasar, kemudian dia bermuka masam, lagi mengerut. Summa adbar wastakbar, kemudian dia berbalik ke belakang dan merasa sombong. Nah, kemudian dia mengatakan apa? Yaqulu, dia katakan apa? Waqala, dan dia katakan bahwasanya apa? Innahu laqulu, apa namanya itu? Gimana? Fakutila kaifa qaddar,
summa nadhar, summa abasa wa basar, summa adbar wastakbar. Kemudian apa? Wa yaqulu innahu laqaulul innahu lasihru yu'sar. Sesungguhnya apa yang disampaikan Muhammad itu, yaitu berupa Al-Qur'an, adalah sihir yang memberikan pengaruh. Wa innahu laqaulul bashar, dan itulah perkataan seorang manusia. Jadi apa yang beliau tetapkan oleh Al-Walid Al-Mughirah ini, bahwasanya Muhammad ini seorang penyihir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dikatakan oleh orang-orang dia sebagai seorang penyihir. Ya, maka celakalah Al-Walid Al-Mughirah. Ya, bahkan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata Ibnu Abbas ya, bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah ini dia dicantumkan atau ada ayat yang berbicara tentang Al-Walid Al-Mughirah ini Pak sampai 104 ayat. Jadi 104 ayat bercerita tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini banyak sekali Pak. Salah satunya ada di dalam surah Al-Mudaththir. Jadi banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Sampai berapa tadi Pak? 104 ayat ya, subhanallah. Padahal Pak, Al-Walid Al-Mughirah ini adalah orang yang dermawan. Nah, saya sampaikan di sini, dia adalah orang yang mempelopori dulu Pak bangunan Ka'bah itu. Sebagaimana pernah kita sampaikan, dia adalah orang yang pionir Pak, menghancurkan dan merenovasinya. Jadi orang itu takut Pak untuk merenovasi Ka'bah. Dia yang paling duluan merenovasi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah untuk dijadikan lebih baik, lebih bagus begitu. Maka dia katakan, saya berbuat baik begitu untuk Ka'bah ini. Maka dia hancurkan Pak itu Ka'bah dalam rangka untuk direnovasi. Orang-orang takut apa namanya? Kalau kita takut kualat, bukan kualat ya, takut celaka gitu, betul, takut kualat. Aduh, Ka'bah dirusak bagaimana ini? Tapi Al-Walid Al-Mughirah dia berani Pak. Kenapa berani? Karena yakin yang dia lakukan itu adalah baik, benar gitu, ingin membangun Ka'bah. Subhanallah, lihat. Bager tidak Pak dia? Bager tenang misalnya saya baik tidak Pak? Baik tidak? Baik dari sisi itu. Dan dia memberikan fakir miskin Pak, subhanallah. Kemudian dia juga Pak, saudaranya yaitu Abu Umayyah Ibnul Mughirah, dia yang mengajukan usul Pak yang waktu kita bahas tentang merenovasi Ka'bah. Dia mengusulkan saudaranya ini mencari solusi siapa yang akan memasangkan Hajar Aswad. Siapa yang memasangkan Hajar Aswad? Maka akhirnya diputuskan oleh saudaranya ini yang akan memasangkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Nah, ternyata yang dilihat yang pertama kali masjid siapa? Yang datang yaitu Rasulullah. Maka Rasulullah yang menyimpan Hajar Aswad ke tempatnya ketika terjadi renovasi Ka'bah begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, keluarga Al-Walid bin Al-Mughirah ini dia terpandang kaya dan terhormat Pak. Dia memiliki keluhuran budi. Dia selalu memberikan tamu Pak, dan pendatang itu makanan. Kemudian dia mengharamkan khamr untuk dirinya. Lihat Pak, Al-Walid Al-Mughirah ini sampai dia tuh mengharamkan khamr untuk dirinya sendiri. Haram khamr. Kenapa? Karena khamr ini bakal merusak begitu. Saya tidak akan pernah minum khamr. Lihat siapa ini, Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia juga pelopor orang yang membuka sendal ketika masuk Ka'bah. Jadi kalau masuk Ka'bah dibuka sendalnya. Bagus tidak itu Pak? Bagus ya, subhanallah. Kemudian dialah yang jadi pelopor orang yang memotong tangan bagi pencuri Pak. Jadi yang mencuri itu dipotong tangan. Nah yang mempeloporinya siapa itu? Ini Al-Walid bin Al-Mughirah. Sampai saat ini Pak itu tetap dijadikan patokan oleh Islam sebagai hukuman bagi para pencuri. Bagi para pencuri. Beres ngomong tuh ya. Jadi artinya apa? Setiap pencuri ya menurut hukum Islam bagaimana Pak? Dipotong tangannya. Dan itu adalah yang memberikan pionir siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Kan kaget ya Pak? Subhanallah. Tapi itulah Pak ya, Allah Subhanahu wa taala. Allah itu membenci orang yang berbuat apa? Syirik. Walaupun dia itu soleh, walaupun itu baik,
walaupun dia itu dermawan, walaupun dia itu berjasa begitu Pak, sedikit pun Allah tidak akan pernah menganggap jasa dia kalau dia berbuat apa? Syirik. Allahumma musta'an. Saking dahsyatnya perbuatan apa? Syirik. Sebagaimana pernah saya sampaikan Pak, Allah lebih benci kepada orang yang berbuat syirik, lebih benci daripada seorang suami yang melihat istrinya sedang serong dengan apa? Dengan siapa? Dengan laki-laki lain. Bayangkan Pak, kalau kita sedang kerja Pak, luar kota, kemudian ada ketinggalan, harus balik lagi ke rumah, ada yang ketinggalan, ternyata di rumah, di kamar, ternyata kita lihat istri dengan laki-laki lain. Subhanallah, apa yang kita lakukan? Itu apa ya, kalau tadi tinggang eta lalakina apa ya itu aduh kacida gitu. Pasti kita akan murka kepada istri kita, murka kepada siapa? Suami kita. Kepada siapa? Suaminya. Kepada apa namanya itu yang gitu teh? Selingkuhannya. Ya. Pasti akan murka kepada selingkuhannya. Demikian. Dan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Allah lebih benci kepada kita, kepada orang yang berbuat syirik, lebih benci daripada kebencian seorang suami yang melihat istrinya berbuat apa Pak? Serong. Subhanallah ya. Maka innallaha la yaghfiru ayyushraka. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa berbuat apa Pak? Syirik. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain perbuatan apa? Syirik, liman yasha, bagi yang dia apa? Kehendaki. Ya subhanallah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, disitulah akhirnya kenapa Al-Walid Al-Mughirah, kenapa Abul Bakhtari, kenapa orang-orang Abu Jahal Pak? Abu Jahal itu orang baik gitu tuh. Terpandang dia itu, orang bijak Pak. Dia itu kalau ada masalah, Abu Jahal itu ditanya Pak, karena pandangannya begitu luas, begitu bijak. Dia itu namanya Abul Hakam. Abul Hakam itu orang yang apa? Bijaksana. Jadi bapaknya kebijaksanaan, itu namanya Abu Jahal. Kenapa oleh Nabi SAW disebut Abu Jahal? Karena kebodohannya dia tetap mempertahankan apa? Ibadah-ibadah kesyirikan dan membenci Islam dan kaum muslimin. Maka yang tadinya namanya bagus Abul Hakam jadi Abu apa? Abu Jahal. Ya. Ini karena apa? Karena kesyirikan itu adalah sebuah kebodohan, sebuah keburukan, sebuah perkara yang akan menghancurkan dunia dan akhirat. Ya, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bagi kita hati-hati jangan sampai berbuat apa Pak? Syirik. Ya. Kita walaupun ahli ibadah Pak, ahli tahajud, kalau kita tetap berbuat syirik, nggak dianggap Pak tahajud kita. Kita ahli saumnya tiap hari lah, jangan saum Daud Pak, tiap hari. Kemudian kita ahli Quran, baca Quran, tapi kita berbuat apa? Syirik, nggak akan dianggap apa bacaan Quran kita, nggak akan dianggap sholat kita, nggak akan dianggap saum kita. Kalau kita berbuat apa tadi? Syirik. Na'udzubillah na'udzubillah ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, disinilah Islam betul-betul menggambarkan kepada kita tentang tidak bolehnya berbuat apa? Syirik ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya orang-orang Quraisy itu terus membuat apa? Tipu daya, membuat perbuatan-perbuatan, metode-metode gimana caranya agar bisa mencegah dakwah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Pertama, Nabi itu disindir, Nabi dihina, Nabi diejek Pak, Nabi didustakan. Ya, mereka mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hei orang yang diturunkan kepadanya zikr itu Al-Quran. Wahai yang katanya orang yang diturunkan kepadanya az-zikr Al-Quran, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau betul-betul orang yang gila. Nah, ini perkataan orang-orang Quraisy. Kemudian wa'ajabu an ja'ahum mundzirum minhum. Kemudian mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yaitu siapa? Nabi atau seorang apa? Rasul. Wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Maka orang-orang kafir itu dia mengatakan ini adalah sihir yang sangat mendustakan, sihir yang banyak berdusta. Jadi dia itu penyihir dan juga orang yang sangat pintar
berdusta, subhanallah. Padahal Nabi Pak digelari sebelumnya apa? Al-Amin. Tapi ketika Nabi mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang kafir mengatakan sahirun kadzab. Dia ini penyihir lagi kadzab, pendusta. Subhanallah. Yang padahal sebelumnya disebut apa Pak? Al-Amin, paling terpercaya. Tapi ketika sudah didakwahkan Al-Quran, maka dia Nabi SAW disebut kadzab, seorang pendusta. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi metode orang-orang kafir, orang-orang Quraisy ini Pak ya, dalam rangka menjegal dakwah Nabi adalah mengolok-olok siapa? Rasul. Salah satunya tadi penyihir, pendusta, gila dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua Pak, dicemarkan ajaran-ajaran agamanya. Jadi Al-Quran ini diolok-olok, bahwasanya orang-orang kafir ini menyebarkan kepada yang lain bahwasanya Al-Quran adalah dongeng-dongeng, cerita-cerita orang yang lalu. In hadza illa ifkun iftarah wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Sesungguhnya Al-Quran itu tidaklah kecuali hanyalah kebohongan saja yang diada-adakan oleh Muhammad tuh. Jadi diolok-olok ajaran Islam ini, diolok-olok Al-Quran itu, subhanallah. Asatirul awwalin, sesungguhnya Al-Quran ini adalah apa? Dongeng-dongeng yang terdahulu. Iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila, yang dimintanya supaya dituliskan. Jadi dongeng-dongeng dahulu, kemudian diminta oleh Muhammad untuk dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepada orang-orang setiap pagi dan setiap petang, atau kepada Nabi setiap pagi dan setiap petang. Jadi terus diolok-olok Pak Al-Quran ini. Innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, kepada Muhammad. Jadi bukan turun dari siapa? Allah. Al-Quran ini bukan turun dari Allah, tapi yang diajarkan oleh siapa? Manusia. Terus diolok-olok seperti itu Pak. Inilah metode orang-orang Quraisy dalam menjegal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara metode-metode orang-orang Quraisy itu dalam menjegal dakwah Nabi adalah menghalangi orang-orang agar tidak mau mendengarkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, salah satu yang menyebabkan orang-orang itu masuk Islam karena mereka mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini begitu begitu dahsyat, begitu hebat Pak. Artinya banyak orang-orang kafir ketika mereka mendengarkan Al-Quran, akhirnya mereka beriman. Ini dahsyatnya Al-Quran. Jadi saking dibenci semakin dibenci semakin dirindu sebetulnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, di antaranya Abu Jahal, dia itu benci kepada Al-Quran. Menyebutkan Al-Quran itu dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Tapi ketika jauh atau ketika lama tidak mendengar, dia tuh ingin mendengarkan Al-Quran, subhanallah ya. Jadi tidak dipungkiri bahwa Al-Quran itu memiliki kandungan makna yang sangat indah begitu. Itu diakui oleh orang-orang kafir. Bahkan orang-orang penyair Pak, para penyair yang ahli syair itu, mereka itu langsung beriman ketika mendengar Al-Quran. Nah maka salah satu metodenya bagaimana agar dakwah ini tidak menyebar, maka dihalangilah orang-orang agar mereka tidak mendengarkan Al-Quran, begitu Pak ya. Di antaranya yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Haris. Dia itu Pak pernah ke Persia. Dia selalu mendengarkan cerita-cerita tokoh-tokoh Persia. Nah maka ketika Rasulullah mendakwahkan kepada Islam ini kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Quraisy saat itu, setelah Nabi menyampaikan, maka An-Nadhr bin Al-Haris ini dia sampaikan tentang cerita-cerita orang-orang Persia. Sekarang siapa yang paling hebat ceritanya? Apakah cerita Muhammad atau ceritaku begitu. Jadi ya kalau kita mah dongeng-dongeng kayak Seiyat Pak dulu di film-film gitu ya, tentang tentang kekaisaran begitu ya, tentang kepahlawanan orang-orang Romawi, orang-orang Persia, itu didongengkan Pak kepada orang-orang dalam rangka apa? Dalam rangka menghalangi Rasulullah ya
menyampaikan apa Al-Quran, agar Al-Quran ini tidak sampai ke dalam hati orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka mereka menyampaikan dongeng-dongeng dari Persia, dongeng-dongeng juga dari apa? Dari Romawi, ya subhanallah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya pada saat itu untuk menjegal dakwah siapa? Rasul. Dan satu lagi Pak, nanti akan ada di mana suatu saat ya dicela tetap tidak mempan, dihina juga tidak mempan, Pak. Tadi dihalang-halangi manusia tetap tidak mempan, bahkan banyak orang yang masuk Islam. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan cara apa? Menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Ya, maka insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas Pak bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada para sahabat yang memeluk agama apa? Islam. Nanti kita akan tahu bagaimana kepada mereka bersikap kepada Bilal bin Rabah, kepada Mus'ab bin Umair, kepada Al-Khabbab bin Al-Arad, dan kepada orang-orang yang memang memasuk Islam dalam rangka dia itu orang-orang mustad'afun. Mustad'afun itu orang-orang yang lemah, hamba sahaya, itu disiksa, subhanallah. Ya, maka insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana penyiksaan orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat yang memeluk agama apa? Islam, insya Allah. Dan kita akan mengetahui Pak bagaimana para sahabat ini, orang-orang terdahulu, memegang Islam ini dengan dahsyat, masya Allah ya. Jauh dengan kita ya, kita memasuk Islam itu dengan penuh kebahagiaan, penuh ketenangan, penuh kedamaian, begitu ya. Tapi kalau dulu di zaman sahabat, yang memeluk Islam itu gimana Pak? Disiksa, diintimidasi, dibunuh, subhanallah. Kalau kita di zaman dahulu, di zaman Rasul Pak hidup, belum tentu kita masuk agama Islam. Kenapa? Karena dengan rasa takut kita Pak, rasa getir kita, rasa gentar kita, bisa jadi akhirnya kita akan duduk bersama Abu Jahal, na'udzubillah. Kenapa? Karena takut disiksa, karena takut diintimidasi, subhanallah. Maka kita akan berkaca kepada para sahabat bagaimana mereka memegang Islam ini dengan kokoh, dengan teguh. Mereka disiksa, mereka diintimidasi, tapi mereka tetap kuat dalam memegang agama ini ya, masya Allah ya. Kita mah baru melaksanakan ibadah gimana hese gitu Pak ya, subhanallah. Ya, apalagi nanti disuruh apa? Jihad. Disuruh apa? Jihad. Subhanallah ya. Maka mudah-mudahan Allah kuatkan diri kita, Allah kuatkan jiwa kita agar kita tetap memeluk agama ini dengan penuh kekokohan, dengan penuh kekuatan insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita wafat, sampai kita meninggal, mudah-mudahan Islam ini ada pada jiwa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Demikian mungkin Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan sedikit tentang metode-metode orang-orang kafir Quraisy dalam mencegah dakwah Nabi yang beliau lakukan dengan terang-terangan. Insyaallah di kesempatan yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana metode yang lain, yaitu berupa penyiksaan orang-orang kafir kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya. Tapi sebelum ditutup, apa yang mungkin ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, falyatafadhal maskur, baik yang ada di masjid maupun yang ada di luar masjid, yang ada di Zoom ya. Falyatafadhal maskur. Silakan Bapak, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar Pak ya. Barakallahu fik. Masya Allah, ini tambahan faidah dari Pak Budi ya, Masya Allah, bahwasanya Al-Walid Al-Mughirah ini adalah orang yang sangat terpandang tadi Pak, kaya raya, kemudian punya kedudukan, kemudian secara kemampuan dia juga orang yang ahli perang, kemudian dia itu cerdas ya. Nah, maka salah satu yang betul yang diungkapkan oleh Al-Walid Al-Mughirah, seandainya benar bahwasanya Allah mengutus Nabi, harusnya yang diutus itu siapa? Aku, begitu, saya. Inilah kesombongan siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul membenci dia. Saking apa? Saking bedegong nih, bahasa kita aja bedegong teh, saking sombongnya gitu ya, dengan kehebatannya dia gitu, dengan kepintarannya dia, dengan segala kehebatannya dia merasa lebih mulia daripada siapa?
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu Pak petaka awal mula di mana Allah Subhanahu Wa Taala benci dan pertama kali dosa yang dibuat oleh makhluk yaitu dosanya siapa Pak? Dosanya siapa? Dosanya setan, ya kan ya? Dosanya iblis. Apa dosa iblis Pak? Aba wastakbar. Iya, dia merasa diri lebih hebat. Dia merasa sombong, dia merasa lebih pintar. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Mana yang lebih bagus, tanah atau api? Menurut iblis api, tapi menurut kita ya nggak tahu lah ya mana yang lebih bagus. Yang jelas intinya mah iblis merasa apa? Merasa tinggi, merasa hebat. Subhanallah. Maka itulah dosa pertama, akhirnya apa? Tidak mau apa Pak? Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia tidak mau beriman walaupun tahu apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an ini benar begitu. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu benar, tapi dengan kesombongannya, merasa diri hebat, merasa diri berjasa, merasa diri punya kepandaian, kepintaran dan lain sebagainya, maka akhirnya dia itu dibenci oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 104 ayat itu bercerita tentang siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Salah satunya bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya tidak pantas dia itu menjadi apa tadi? Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena dengan kesombongan dan kepicikannya. Wallahu alam. Betul ya Pak Budi, jazakallahu khairan atas tambahan faidahnya ya. Silakan, ada lagi? Oh iya, baik. Jadi tentang apa Pak? Al-Qur'an. Jadi ketika awal turun itu bentuknya apa gitu Pak? Baik, masyaallah, barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Al-Quran itu turun kepada Rasul adalah berupa kalamullah, berupa ucapan dari siapa? Allah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi yang disampaikan kepada Rasulullah itu adalah ininya, apa namanya itu? Ucapannya, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Jibril itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran ini ketika diturunkan itu tidak seperti yang kita lihat dalam mushaf. Urutannya tidak seperti dalam mushaf. Kan sekarang yang kita lihat apa Pak? Pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, terus sampai An-Nas, begitu ya. Nah, ketika turun itu Pak tidak berurutan seperti itu. Jadi teracak-acak. Jadi misalkan yang pertama wahyu turun surat apa Pak? Surah Al-Alaq, ayat berapa? 1 sampai 5, selesai. Nanti ayat yang wahyu yang kedua turun, surat lagi yang lain, bukan surah Al-Alaq gitu. Nanti surat lagi yang lain, terus seperti itu. Kemudian datang lagi bercerita misalnya tentang Abu Jahal. Oh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini simpan setelah surat Al-Ayat 1 sampai 5. Misalnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana layatgha. Nah, ini bercerita tentang Abu Jahal, Pak. Jadi dalam suatu peristiwa nanti setelah wahyu-wahyu yang lain turun, kemudian Abu Jahal dia merasa sombong. Turunlah ayat itu, simpan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya melalui malaikat Jibril, sampaikan kepada Rasul, ini setelah ini, begitu Pak. Jadi disusun terus seperti itu. Maka akhirnya sebagaimana yang kita lihat saat ini Al-Quran dari Al-Fatihah sampai apa? An-Nas. Jadi turunnya itu tidak berurutan seperti itu sesuai dengan surat-surat yang ada kita lihat sekarang, tidak ya, tapi berserakan. Tapi nanti disusun, oh ini di sini, ini ayat ini di sini disimpannya, ayat ini di surat ini, terus seperti itu sampai akhirnya sebagaimana yang kita lihat. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, bahwa Nabi mencatat itu ya, itu beliau catat berserakan. Maksudnya berserakan itu bukan berserakan, mohon maaf ya. Yang beliau catat itu di atas pelepah-pelepah
kurma atau kulit-kulit hewan dan lain sebagainya. Dan itu berserakan. Nah, berserakan itu maksudnya tuh apa nama tuh tidak dalam satu mushaf. Tidak dalam satu apa? Mushaf. Jadi tidak langsung terkumpul, Pak, dari Al-Baqarah sampai dari Al-Fatihah sampai apa? An-Nas, tidak, ya. Tapi Nabi ya menyimpan gitu. Nabi mengetahui bahwasanya nanti surat yang pertama adalah Al-Fatihah, surat kedua apa? Al-Baqarah, terus seperti itu sampai An-Nas. Nah, ketika nanti zamannya Abu Bakar ya diusulkan oleh siapa? Umar bin Al-Khattab, bahwasanya seandainya Al-Quran ini dibukukan dalam satu buku, kan ini berserakan, Pak. Ada mushaf itu ada di Zaid bin Sabit, ada di sahabat ini, di sahabat ini. Jadi tidak terkumpul dengan apa? Baik. Sementara ya banyak para hufaz, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang berilmu banyak yang meninggal dunia. Nah, maka Umar bin Al-Khattab berpikir seandainya nanti banyak para penghafal Quran meninggal, ini gimana nanti Quran, begitu, Pak. Maka akhirnya diusulkanlah oleh oleh siapa? Umar bin Al-Khattab agar mengumpulkan Al-Quran yang betul-betul dari awal sampai apa? Akhir dalam satu mushaf. Makalah akhirnya di zaman Abu Bakar itulah ditugaskan beberapa orang untuk menyusun Al-Quran. Jadi di dalam satu apa? Mushaf, dalam satu buku disusun, akhirnya jadilah satu mushaf. Nah, setelah itu selesai begitu ya, zaman Abu Bakar, zaman Umar, kemudian zaman Utsman. Di situ terjadi, Pak, perbedaan dialek yang sebagaimana mungkin ini dalam ulumul Quran dibahas ya. Jadi nanti ada 7 qiraah itu, Pak ya. Sebetulnya banyak, bukan hanya 7. Jadi 7 cara membaca Al-Quran yang beda-beda, ada sedikit dialeknya beda. Itu tidak mengurangi kewahyuan, itu dibolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika terjadi perbedaan begitu banyak yang yang berbeda, maka akhirnya di zaman Utsman bin Affan akhirnya mushaf yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar tadi, Pak, itu diperbanyak. Diperbanyak, dicet. Kalau kita mah dicetak ya. Kalau dulu diperbanyak, disalin begitu, Pak. Diperbanyak, dan mushaf-mushaf yang lain yang ada dibakar. Jadi mushaf-mushaf yang ada gitu ya, yang ada di sahabat ini, di sahabat itu, di ulama ini dan sebagainya, itu dibakar semuanya. Yang hanya berlaku adalah mushaf yang ini, gitu. Namanya mushaf Utsmani, maka disebut mushaf Utsmani. Ini disebut mushaf Utsmani karena di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana diseragamkan seluruhnya harus sama begitu. Jadi yang lain itu harus dimusnahkan, dibakar gitu. Karena ada perbedaan. Kenapa ini begini, ini begitu. Akhirnya diseragamkan, akhirnya seluruh mushaf itu menginduk kepada mushaf Utsmani yang dulu ini namanya disusun oleh siapa, Pak? Oleh Abu Bakar, sebagaimana usaha-usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh para sahabat yang para penghafal Al-Quran yang sangat-sangat gemilang dalam menghafalkan Al-Quran ya. Demikian, Pak ya. Jadi artinya kenapa sampai sekarang ada mushaf ya disebut mushaf Utsmani. Nah, yang sekarang kita baca inilah yang yang diperbanyak oleh Utsman bin Affan. Sampai sekarang inilah yang kita lihat. Walaupun, Pak, di zaman dahulu mah tidak ada harokat. Tidak ada titik. Bukan gunul lagi, Pak, botak itu mah. Kalau sekarang Arab gunul itu tidak ada harokat saja, Pak. Titiknya ada, ba dengan ta ada, ya kan ya? Sin ada. Ba dengan ta apa bedanya? Kalau ba mah ba, kalau ta mah ta. Kalau ba mah titiknya di mana? Bawah. Ta mah titiknya di mana? Di atas. Coba Bapak bayangkan, dua-duanya nggak ada titik, Pak. Itu betul di zaman dahulu gitu, Pak. Yatakalamu misalnya, yatakalamu misalnya, atau baitun, Pak. Gimana baitun itu? Ba, ya, ta, betul ya? Semuanya sama, nggak ada titik cikumah macamnya itu, Pak. Paham maksudnya, Pak?
bukan hanya nggak ada harokat, tapi juga nggak ada apa? Titik. Nah, nanti baru ya. Itu botak-botak acan, bukan lenang, nggak ada sedikit pun apa titik-titik pun nggak ada, Pak. Shin dengan sin itu sama seperti itu. Nah, gimana cara membedakannya? Karena mereka sudah paham. Insya Allah, Pak, kalau orang yang ngerti bahasa Arab, walaupun dia itu nggak lihat titik-titik, dia juga Pak pasti bakal bisa apa? Bisa baca, insya Allah. Nggak ada titik, insya Allah bisa baca. Kenapa? Karena paham. Oh, ini bakal begini. Oh, ini begini. Begitu. Kalau kita boro-boro nggak ada titik, harokat gilir ya, Pak ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, maka di zaman siapa ya? Saya lupa lagi. Di zaman siapa akhirnya nanti dibuatkan apa? Titik. Jadi ini titik, oh ini ba itu begini, ta itu begini, sa begini. Kemudian akhirnya berkembang lagi, Pak, ilmu Al-Qur'an, ilmu apa? Bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu nanti itu di zaman Ali bin Abi Thalib ya, oleh Al-Aswad bin Du'ali ya. Beliau itu yang meletakkan dasar ilmu-ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, khususnya nahwu ya. Jadi kenapa? Karena banyak orang yang akhirnya tidak tahu bahasa Arab. Wah, maka akhirnya ini perlu dibuatkan sebuah ilmu yang menyendiri ya. Maka akhirnya di zaman Ali bin Abi Thalib lahirnya ilmu nahwu. Ilmu apa? Nahwu. Jadi ada nahwu, ada nempe. Enggak ada nempe mah ya. Nahwu saja. Nahwu ya itu. Jadi ada ilmu bahasa Arab ya. Jadi dulu mah gitu, Pak. Al-Qur'an itu tidak ada apa? Hurufnya. Jadi bukan tidak ada huruf, apa? Tidak ada apa? Harokat, tidak ada titik. Jadi harokat titik itu bukan wahyu, Pak. Maksudnya bukan wahyu betul-betul Al-Quran itu seperti ini, enggak, Pak. Jadi yang wahyu itu apa? Ucapannya itu ya. Nah, adapun titik-titiknya, harokatnya itu adalah kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama yang datang setelahnya, begitu, Pak ya. Wallahu alam. Demikian, Pak ya. Ada lagi dari Zoom, ada yang ingin disampaikan? Masya Allah, jazakallah khairan ya, Masya Allah, bahwa benar yang disampaikan bahwa ya menurut para ulama al-Islam fi wadin wal muslim fi wadin akhar. Islam ada dalam satu lembah, Muslim ada di dalam lembah yang lain. Maksudnya apa? Muslim kadang tidak mengamalkan apa yang harusnya diamalkan di dalam agama Islam, begitu. Jadi wah, subhanallah ya. Maka kata orang-orang yang baru masuk Islam, Pak, mu'alaf ya, orang-orang yang baru masuk Islam, seandainya saya mengenal Islam itu dari akhlaknya orang muslim, dari akhlaknya muslim, maka saya sepertinya saya tidak akan masuk Islam. Subhanallah. Ada yang mengatakan begitu kan. Seandainya aku ini mengenal Islam itu dari akhlaknya seorang apa? Muslim, maka saya tidak akan masuk Islam. Saking apanya? Ya saking bahwasanya seorang muslim itu jauh dari apa? Islamnya, gitu ya. Nah, maka ini sebuah tamparan dan memang realita ya bagi kita, bahwasanya antara Islam dengan muslim itu begitu jauh ya. Jauh, baik dari sisi peribadatan, dari sisi apa yang Allah perintahkan, dari sisi ubudiyah begitu ya, peribadahan mahdhah, ataupun dari sisi akhlak tadi. Jadi jangankan dari sisi akhlak, Pak, dari ibadah pun jauh begitu ya. Nah, maka ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam betul sebagaimana yang tadi disampaikan, Nabi itu mengajarkan seluruh perkara, termasuk perkara-perkara yang akan berbuat baik untuk masalah dunia ya. Misalnya apa? Disiplinnya Nabi bagaimana gitu kan, bagaimana Nabi dalam menghargai waktu, bagaimana Nabi menghargai orang lain, bahkan hanya menghargai anak kecil begitu ya, bagaimana sikap beliau, Masya Allah. Nah, kalau kita pelajari seluruhnya dan kita amalkan, maka insya Allah akan menjadi muslim yang apa? Paripurna, insya Allah ya. Dan demikianlah yang mungkin saya juga ketahui, orang-orang Jepang itu Masya Allah ya, semangat kerjanya, etos kerjanya. Sementara kita lihat muslim gitunya, gawe nate banyak apa? Tidurnya. Baru kerja sedikit huai, non huai itu huai itu nguap begitu ya. Baru kerja sedikit lemas dan lain sebagainya. Beda dengan
etos kerjanya orang-orang non muslim, subhanallah. Ya padahal Islam itu mengajarkan apa? Kerja keras. Bahkan Nabi menyampaikan orang yang bekerja keras itu dalam bekerjanya begitu ya. Itu kalau dia niatkan dalam rangka untuk mencari nafkah kepada anak dan istri, kepada orang tua, kepada dirinya sendiri agar dia tidak meminta-minta, itu disamakan dengan jihad. Disamakan dengan apa? Jihad, masya Allah. Nah, ini sebetulnya Islam itu mengajarkan seluruh aspek, masya Allah. Ya, akan tetapi sekali lagi, jangankan bab akhlak, jangankan bab yang seperti itu gitu. Dalam bab ubudiyah saja yang betul-betul harus diamalkan dengan paripurna, Islam itu Muslim itu masih jauh. Nah, coba lihat ya Pak, ke masjid aja susah gitu kan ya. Sholat saja sulit dan apalagi mempraktekkan ajaran-ajaran Islam yang lain, begitu intinya. Apalagi dalam bab disiplinnya, apalagi dalam etos kerjanya, apalagi dalam masalah bagaimana menghargai waktunya, masya Allah. Maka jauh dari para ulama yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu. Maka di zaman Abbasiyah gitu ya, di zaman Nabi di zaman-zaman terdahulu Islam itu pernah menguasai dunia, betul tidak Pak? Islam sampai menguasai apa? Dunia. Artinya apa? 2/3 dunia itu bisa dikuasai oleh apa? Islam. Ya, subhanallah. Sok mana Pak? Imperium mana yang sampai menundukkan 2/3 dunia? Subhanallah. Islam yang bisa seperti itu. Menundukkan 2 negeri yang sangat besar, 2 imperium besar apa? Romawi, Persia. Dua-duanya takluk, dua-duanya tunduk. Dan Pak, mohon maaf ya, kalau kita menggali sumber sejarah, kita menggali bagaimana ilmu itu berada, awal mula ilmu itu adalah hasil dari orang-orang apa? Islam. Kalau kita baca Pak, awal mula universitas. Dari mana sih awal universitas teh? Itu adalah Baitul Hikmahnya di zaman Abbasiyah kalau tidak salah ya. Itu satu perpustakaan besar Pak, berkumpul para ahli di situ, dan disitulah cikal bakal universitas sampai saat ini. Itu dari siapa itu? Dari Islam. Islam itu Pak begitu menguasai seluruhnya. Orang-orang Barat itu belajarnya kemana? Ke Islam. Orang-orang Barat itu belajar ke Islam. Maka di zaman dahulu Islam ini begitu menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan, baik ubudiyahnya maupun akhlak dan teknologinya ya. Tapi sekarang jauh di mana? Di bawah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu, kejayaan itu akan senantiasa dipergilirkan di antara manusia, begitu Pak ya. Jadi artinya memang ya tugas kita bagaimana sama-sama membangkitkan Islam ke dalam ketinggiannya lagi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih ya. Akan tetapi sebelum membangkitkan Islam yang tinggi ya, untuk Islam minimal kita bangkitkan untuk diri kita sendiri masing-masing. Kita praktekkan sedikit demi sedikit yang kita mampu, dari sisi ibadahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi kedisiplinan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa kuatkan kita semua ya, insya Allah ya. Maka betul sekali ya yang disampaikan bahwasanya Islam ini ya dengan muslimnya sangat jauh ya. Tapi walaupun jauh itu tidak dekat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita agar kita semua bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, cakap deh begitu ya. Subhanallah, 6:30 atau mau sampai jam 9 juga insyaallah. Baik, mohon maaf ya yang ada di Zoom, Bapak-bapak. Saya tadi sudah berikan kesempatan untuk bertanya tapi tidak bertanya, akhirnya saya tutup pertanyaannya. Jangan menyesal ya Bapak-bapak yang ada di Zoom ya. Enggak ketang hari ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini kelamaan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala atas apa yang kita lakukan insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Bapak-bapak yang ada di masjid, Ibu-ibu juga yang ada di Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.